Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan praktikum CAT kita kali ini ya. Perkuliahan kita kali ini akan melanjutkan ya pelajaran untuk membuat komponen-komponen yang merupakan bagian dari alat yang disebut masinis jack. Di pertemuan perkuliahan sebelumnya kita telah belajar bagaimana membuat 3 komponen masinis jack, yaitu base, swivel, dan ball. Nah, sekarang di perkuliahan kita kali ini kita akan melanjutkan ya, membuat 3 komponen terakhir yang menjadi bagian dari alat yang disebut masinis jack. Ya. Kita lihat ya, ini adalah 3 komponen terakhir ya dari ini alat yang disebut masinis jack. Di pertemuan sebelumnya kita telah membuat ya komponen base, kemudian komponen swivel dan bolt. Maka di pertemuan kita kali ini kita akan belajar untuk membuat 3 komponen terakhir ya dari masinis jack, yaitu standard nut, lock nut, dan screw. Oke, seperti biasa pada saat kita mengaktifkan inventor ya, maka sebelum kita mulai untuk membuat 3 komponen tersebut, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu file project dari lokasi penyimpanan folder project ya, yang akan kita pakai untuk menyimpan data desain kita. Kita klik project ya. Karena sebelumnya kita sudah mengaktifkan project ini, maka sudah akan terrecord ya di area ini file project yang sudah pernah kita pakai ya. Nah, pastikan bahwa file project yang akan kita pakai ini adalah file project pcat ya, untuk praktikum CAT ya. Ini pastikan bahwa file project ini aktif ya, kemudian baru klik done. Lalu kemudian kita klik new, kemudian kita klik standar IPT ya, baru klik create, atau bisa juga kita klik 2 kali di template standar IPT. Oke ya. Jadi pertemuan ini pertama-tama kita akan membuat komponen yang namanya standard nut. Oke. Jadi sebelum kita mulai, biasakan kita save terlebih dahulu. Pastikan bahwa lokasinya sama dengan 3 komponen yang kita buat sebelumnya ya, di folder komponen. Di sini kita simpan dengan nama standard nut ya, huruf besar semua. Save. Oke, lalu kemudian kita lihat di gambar di sini adalah membuat standar nut ya. Standar nut. Kita lihat di sini bahwa jarak sisi kiri untuk segi 6 ini ada 25. Lalu lubang yang berulirnya di dalam ini untuk M16. Ketebalan nutnya ini 10 ya. Lalu di sini ada dia di chamfer ya, dengan sudut kemiringan 30 derajat. Oke. Klik di start to the sketch. Nah, biasakan walaupun ini sudah muncul, jangan langsung kita klik, tapi kita betulkan dulu view-nya dengan mengklik home view. Oke, lalu kita klik salah satu plan, misalnya YZ plan. Oke. Lalu kemudian kita pilih ya, kelompok poligon ada di sini ya. Lalu pilih poligon. Di sini biasakan defaultnya 6 ya, pilih yang circumscribe. Kalau ini kan inscribe, ini circumscribe. Kalau circumscribe kan posisi titiknya kan berada di tengah-tengah garis. Kalau ini yang inscribe ini justru dia titiknya ini justru di pertemuan antara 2 sisi ya. Jadi kalau diibaratkan segi 6 nya nih, kalau inscribe itu dia seolah-olah berada di dalam lingkaran. Tapi kalau yang circumscribe ini seolah-olah segi 6 nya ini berada di luar lingkaran. Oke. Klik yang circumscribe. Nah, klik di titik pusat sini, klik. Ya. Nah, Bapak kita ini dulu sembarang dulu. Nah, ini supaya dia lurus perlu kita constrain horizontal atau vertikal. Kita lihat ya, mungkin vertikal dulu. Pastikan di situ kan ada garis berbentuk construction lines kan yang vertikal, berarti ini constrainnya vertikal. Klik. Pastikan dia lurus seperti ini. Lalu kemudian kita kasih dimensi ya, jarak dari sebelah kiri dengan sebelah kanan.
Oke, klik, lalu klik lagi garis ini, titik di sini 25. Oke, ya. Lalu kalau udah, kemudian kita finish sketch. Nah, berikutnya kita klik extrude. Ini tadi kan dia 10 ya, 10 mili ketebalan extrude-nya. Terus ini di bagian ini kita pilih yang simetrik ya, supaya dia membagi dua. Lalu kemudian ini 10, oke. Kalau udah kita klik oke. Berikutnya kita klik permukaan ini, lalu klik create sketch. Oke. Lalu kita klik point, klik di sembarang dulu. Kalau udah kita klik kanan oke. Lalu klik constraint ini, call incident, klik, lalu pilih point ini, lalu pilih center point ini ya. Lalu kalau udah klik kanan oke, klik finish sketch, lalu hole. Di hole ya, lihat di sini lubangnya adalah ulir M16 ya. Pastikan bahwa di sini type-nya ke tapered hole, sheet-nya ke non, thread-nya isometric profile, size-nya 16. Karena ini pasangannya untuk bolt ya. Jadi M16. Oke, destination-nya M16 kali 2. Ulir kanan. Nah, ini apa namanya? Ulirnya full ya, maka kita centang di full depth. Kemudian termination-nya through all. Kalau udah kita klik oke. Oke ya. Udah, jangan lupa step perubahan kita save. Kemudian kita akan membuat nih bagian yang nih ya, yang di chamfer ya. Sama seperti kita membuat di komponen bolt. Jadi di sini pertama-tama kita expand di origin. Klik plane-nya, pilih plane yang ini, XZ plane. Klik, lalu pilih sketch. Oke. Lalu kita aktifkan slash grafik ya. Untuk mengaktifkan slash grafik itu ada beberapa cara. Bisa klik kanan lalu pilih slash grafik ya. Bisa kita klik juga di sini. Bisa kita tekan keyboard di F7 ya. Bisa kita klik di sini ya, slash grafik. Lalu kemudian kita klik di sini project cut edge. Tapi sebelumnya ini jadikan dulu construction line supaya garisnya ini garis construction line aja. Lalu klik, pilih project cut edge. Lihat di sini ada garis bantuan yang berbentuk construction line. Kemudian kita juga memerlukan garis bantu sumbu ya. Garis bantu sumbu ya. Ini kita clear dulu ya kondisi aktif untuk construction line. Lalu kita cek ya sumbu yang sejajar ini, sejajar dengan sumbu X. Berarti X aksis, klik. Lalu klik di sini pilih project geometry. Oke, ini kan ada garis bantuan. Ke kanan dulu oke. Lalu klik garis bantuan yang terbentuk ini. Kemudian klik di axis, center line ya untuk aksis. Oke. Kemudian kita buat segitiga menggunakan line. Buat dulu segitiga bebas seperti ini. Ya. Ini juga sama. Oke. Nah, ini kita constraint ya, constraint collinear ini supaya sejajar. Oke. Berikutnya juga ini supaya sejajar secara horizontal ini dengan ini. Ini untuk mengurangi penggunaan dimensi yang kebanyakan. Kemudian kita buat sudut ya, yang ini 30 derajat. Ini juga sama di sini, ini juga 30 derajat. Karena ini sama, kita tinggal klik aja di sini supaya sama. Lalu kemudian kita klik, lihat di sini. Ini kan ada 25 ya. Jadi jarak dari sini bagian ini terhadap apa namanya lingkaran di sini ya, lingkaran bagian dalam untuk area chamfer ini kan diameternya 25. Maka kalau kita ini menggunakan garis sumbu, begitu kita klik ya ujung segitiga ini, kemudian terhadap garis sumbu, dia akan langsung otomatis membuat ukuran dimensi diameter ya. Ya, di sini karena sini 25 ya, 25. Maka tinggal kita tinggal ketik 25. Oke. Kalau udah, selanjutnya kita tinggal
ikat ya menggunakan constraint collinear. Oke, ini juga tinggal klik di sini. Ya, pastikan di sini fully constraint supaya bukti bahwa sudah terikat semua. Ya, kita keluar dengan klik kanan lalu klik OK, finish sketch, kemudian klik revolve, klik ya sketch yang kita buat tadi, lalu kemudian axisnya, lalu klik sumbunya. Nah, kemudian kita setting ini ke cut karena kita mau menghilangkan isi dari yang tadi ya, lalu klik OK ya, maka akan terlihat seperti ini ya. Oke, jadi pembuatan standar nut ini sudah oke. Jangan lupa kita save. Selanjutnya kita tinggal menginput material ya. Kita coba di sini, klik, pilih stainless steel mild ya, pilih steel mild, save dulu. Kemudian warnanya juga ya kita ubah, kita samakan dengan komponen sebelumnya, cadet to, save. Dan jangan lupa ya, arahkan kursor ke bagian browser, kemudian klik kanan di standard nut, klik kiri di eye properties, klik di tab project. Nah, pastikan description-nya juga ya kita tulisi sama dengan di part number ya, karena ini nanti akan muncul di part list dan di title block ya, di etiketnya. Klik apply lalu close. Oke, berarti untuk membuat standar nut selesai. Komponen standar nut selesai. Berikutnya kita akan membuat komponen kedua, yaitu lock nut. Lock nut juga ini berbentuk seperti flat washer ya, hanya lubangnya ini dia ulir, lubang berulir M20. Oke, untuk pembuatan komponen kedua berarti kita tinggal klik lagi toolbar new, klik lagi standar IPT ya, bisa klik lalu klik create atau klik 2 kali. Nah, pada saat template baru ini aktif, kita jangan lupa save dulu. Nah, komponen kelima ini namanya lock nut. Ketik di sini lock nut, save. Oke, lalu kita klik lagi start to the sketch. Jangan lupa pada saat ini muncul ya, pastikan ini kondisinya kan masih belum betul view-nya. Kita klik dulu di home view. Oke, lalu kemudian kalau udah, lock nut ini kan posisinya untuk bagian atas ya, jadi untuk memudahkan kita pilih aja di plane axis. Oke, kita lihat ukurannya berapa. Diameter terluar ini 45, ketebalan 8, dan lubang tengah ini M20. Diameter 45, tebal 8 ya. Kita klik circle ya, pastikan ini kondisi tidak ada yang aktif ya, lalu klik di center point, klik, lalu berikan dimensi, klik di sini diameternya 45. Oke, diameter 45, kemudian finish sketch ya, klik extrude. Nah, extrude di sini lihat dia tebalnya 8, berarti ini kita isi 8 ya, dengan kondisi extendnya masih distance ya. Lalu klik OK. Kemudian kita akan membuat lubang, ini lubang dengan ulir M20. Nah, di sini kita klik hole. Ini type-nya masih tapered hole, sheet-nya ke non, thread-nya tipenya isometric profile, size-nya 20 ya, karena ini M20 ya. M20 ini pasangannya dari ini ya, screw ini. Jadi lock nut ini nanti pasangannya screw. Oke, kalau udah kita ini true all ya, oke. Lalu kita klik di sini sembarang. Nah, lalu supaya dia berada konsentrik di sini terhadap area ini, berarti kita tinggal klik, bisa permukaan silindernya atau apa namanya, garis lingkarannya, edge lingkaran ya. Kita klik coba ini dinding silindernya ya, lihat pas dia akan posisinya di konsentrik ya. Lalu klik OK. Oke, lock nut selesai, kita save.
Kalau udah save, jangan lupa kita input materialnya sama ya, kita samakan masih steel mild. Jangan lupa save lagi, kemudian klik sekarang warnanya ya, save dulu, kita klik warna. Ini kondisi agak terganggu sedikit ya. Kondisinya cadet, ya, oke. Klik di sini, cari namanya cadet blue. Oke, kita save dulu. Kemudian terakhir jangan lupa kita klik kanan di bagian browser nih, di bagian nama komponennya Locknut, lalu klik kiri iProperties, lalu klik di tab project. Nah, jangan lupa di descriptionnya juga harus ada isinya ya. Ini kita copy di Locknut, di part numbernya Locknut, kemudian kita paste ya Locknut ini ke description. Apply, close ya, karena nanti parameter ini akan muncul di drawing, terutama di part list dan di title block, di etiketnya. Save. Oke, kalau udah ya, berarti kita sudah membuat dua komponen, standar nut dan lock nut. Nah, terakhir kita akan membuat komponen ketiga namanya screw ya. Kita klik lagi di toolbar new ya, lalu kita buat lagi template standar ya, bisa klik lalu create atau klik dua kali di template standar.ipt. Nah, pada saat templatenya aktif, jangan lupa kita save dulu ya, kita save dengan nama screw ya, screw. Oke, lalu save. Kemudian jangan lupa kita klik start to the sketch. Nah, pada saat ini muncul, ingat biasakan jangan langsung dipilih, tapi klik dulu home view supaya view-nya benar. Lalu kemudian kita klik ini ya, plan XY. Nah, lihat di sini dia di sini kan berulir bagian yang di sini. Jadi M20 berarti diameternya diameter 20. Kita klik di circle, klik di center point ya, lalu beri dimensi diameternya 20. Finish sketch ya. Lalu kita lihat ukurannya berapa. Ini panjang, ini total screw-nya ini 56 mili. Kita klik extrude, masukkan angkanya 56 ya, zoom all, lihat. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita klik OK. Lalu berikutnya kita lihat di sini ya. Di sini kan ada bagian yang dilobangi ya. Kemudian di sini ada ulir ya, jarak dari bawah ke atas ini ke sini. Dari ujung sini ke sini ulirnya sepanjang 32. Kemudian dari bawah sampai ke center lubang yang diameter lubangnya 11 cm 40 ya. Kemudian ujung-ujungnya ini di chamfer dengan chamfer 1,5. Sekarang kita akan buat dulu ulir yang panjangnya 32 ya, ulir M20 panjangnya 32 ya. Kita klik thread. Ini thread length-nya tidak full ya, berarti kita clear di full length. Lihat di sini tadi panjang ulirnya 32, berarti kita ketik di length-nya ini 32. Oke, klik face, arahkan di mendekati yang terbawah ya, klik. Lalu klik di tab specification, thread type-nya ganti ke isometric profile, size-nya pastikan 20 ya, jadi design dimension-nya M20 kali pitch-nya 2,5. Kalau udah kita klik apply. Oke. Kemudian kita akan membuat lubang ini ya, lubang dengan diameter 11. Lubang diameter 11. Kemudian kita expand dulu di origin. Kita akan memilih plan yang akan kita pakai sebagai
referensi sketch plan ya, pilih yang YZ plan, bisa XZ plan, bisa YZ plan. YZ plan aja kita klik, lalu pilih sketch. Oke, kemudian jangan lupa zoom on. Karena ini kan berada di tengah-tengah ya, coba kita aktifkan slice grafik dengan mengklik ini. Pastikan kita akan membuat garis center line atau sumbu bantu. Kita bisa menggunakan salah satu sini ya, Z axis ya, ini saja sumbu Z, Z axis, klik, lalu pilih project geometry. Nah, setelah terbentuk ya, kita klik kanan, oke, lalu klik garis bantu yang terbentuk ini, klik, jadikan dia menjadi center line dengan mengklik ini. Oke, dah. Kemudian jangan lupa kita pilih di kelompok project geometry ini, kita klik tanda segitiga ini, lalu pilih project cut edge, tapi sebelumnya aktifkan dulu construction line supaya nanti garis bantu yang di sini ini dalam bentuk construction line. Lalu kemudian klik di sini, pilih project cut edge. Lihat, pada saat kita mengaktifkan project cut edge di sini udah terbentuk garis bantu ya. Oke, kalau udah, kemudian kondisi construction line aktif ini kita lepas dulu supaya dia sudah tidak aktif lagi. Kemudian baru kita klik circle ya, buat dia supaya berimpit terhadap garis sumbu. Klik, buat seperti ini. Lihat di gambarnya diameternya 11 untuk lubang. Klik dimensi 11 diameternya. Lalu kemudian jarak dari bagian sini sampai ke center lubang ini 40. Jadi kita klik ya bagian bawah ini, kemudian terhadap lingkaran ini, ketik jaraknya 40 ya dimensinya. Lalu klik kanan, lalu klik OK, finish sketch, kemudian extrude ya, setting ke cut, lalu ininya extendnya ubah dari distance ke all, lalu ini ganti ke symmetric ya, supaya dia menembus semua ya, dua arah, ke sana dan ke sini. Klik OK ya. Lihat kondisinya seperti ini ya, kondisi sudah hampir selesai. Terakhir kita tinggal membuat chamfer ya, di ujung-ujung sini, di edge atas dan edge bawah dengan chamfer 1,5. chamfer, klik ini 1, klik ini 2, masukkan distance nya 1,5, apply. Oke ya, zoom on, lihat posisinya. Nah, karena dia ada bayangan nih, kalau kita tidak senang dengan ada bayangan ini bisa kita hilangkan. Klik di tab view, lalu di bagian sini shadow, klik clear di ground shadow ya. Lihat, jadi posisinya kalau kita cek seperti ini. Kalau model 3D nya udah terbentuk dengan baik, jangan lupa kita save. Selanjutnya kita tinggal input materialnya. Klik di sini, pilih lagi materialnya masih mild steel ya, save lagi. Kemudian warnanya kita ubah juga menjadi cadet blue ya. Klik cadet blue, cadet blue, klik lalu save. Dan terakhir seperti komponen-komponen sebelumnya, arahkan kursor ke nama komponen di browser, klik kanan, lalu klik kiri di eye properties, klik di project ya, copy di nama komponennya screw di part number, kita copy lalu kita paste di kolom description, lalu klik apply. Oke, kita save ya. Kalau ini sudah terbentuk, berarti kita sudah membuat 3 komponen terakhir dari alat yang disebut masinis jet ya. Sebelumnya kita sudah buat 3 komponen awal. Sekarang ini ada 3 komponen terakhir yang melengkapi alat masinis jet: standar nut, lock nut, kemudian screw. Oke, kalau udah jangan lupa save semuanya. Lock nut juga save lagi. Biasakan untuk selalu save untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke ya. Kalau misalnya semua komponen sudah dibuat ya, berarti kan total ada 6 komponen. Maka di pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana merakit semua komponen ini
untuk dirakit menjadi satu alat yang disebut masinis jack ya. Jadi pelajaran kita hari ini untuk membuat 3 komponen terakhir dari alat yang disebut masinis jack sudah selesai ya. Jadi pertemuan kita kali ini akan kita tutup sampai di sini, dan kita akan bertemu kembali di pelajaran berikutnya yang membahas mengenai pembuatan assembly masinis jack. Di akhir kata pertemuan kita kali ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.